Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Kemarin kita pernah perbincangkan sebelumnya tentang di sini kita akan melakukan nanti observasi di kelas. Oke. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Siapa Ibu sudah siap? Siap. Baiklah. Sekarang kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan besok? Materi untuk besok itu materi obligation di kelas 12 perhotelan. Obligation itu kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu ingin terapkan apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada dua sih. Yang pertama itu mereka saya harapkan mampu menuliskan teks yang menggunakan obligation. Kemudian yang kedua, anak-anak saya harapkan mampu untuk menggunakan materi obligation itu di dalam percakapan bersama rekannya. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu utarakan tadi, di sini kira-kira area pengembangan yang akan Ibu sampaikan itu seperti apa? Saya ingin fokus di bagian pengelolaan kelasnya. Ini termasuk kelas besar karena jumlah siswanya itu 34. Dalam pengelolaan kelas itu seperti apa? Karena siswanya banyak ya, karena kelasnya besar, saya akan mencoba untuk memasangkan anak-anak ini untuk dalam pembuatan ungkapan obligationnya sama ketika mereka menggunakannya. Nanti mereka akan berpasangan, kemudian setelah berpasangan mereka akan bercakap-cakap menggunakan ungkapan itu. Jadi harapannya saya karena dia berpasangan lebih bisa saya kuasai. Kemudian di sana dalam yang Ibu terapkan ini, kira-kira hal yang akan Ibu capai itu seperti apa? Yang saya inginkan ya dari ini adalah saya ingin anak-anak ini semuanya ya terlibat aktif, kemudian kelas kondusif, itu yang saya inginkan. Mudah-mudahan bisa tercapai minimal 85%-nya lah. Kan sudah 80% ya. Terus kira-kira kiat Ibu itu seperti apa sehingga nanti bisa mencapai sampai 80% itu? Untuk kiat ya, seperti tadi ya, berpasangan. Harapannya dengan berpasangan ini nanti dengan teman bicaranya itu mereka kan akan lebih aktif ya. Kemudian kelas yang tadinya 34 seandainya mereka berpasangan itu seperti kita mengkonversinya menjadi bagi duanya. Jadi harapannya kelasnya akan menjadi lebih kondusif, kemudian setelah kelasnya kondusif, dua-duanya aktif, yang satu harapan saya akan bisa mengontrol rekannya yang lainnya. Jadinya sekitar mudah-mudahan 80%-nya itu bisa tercapai dengan cara yang seperti itu. Nah, kemudian ini untuk mencapai kelas yang kondusif itu yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran itu kira-kira seperti apa? Ya seperti tadi pemasangan mereka, kemudian di samping memasangkan mereka itu juga jadikan partner mereka itu sebagai pengawas rekannya sendiri, kemudian mereka keaktifannya akan bisa lebih terasah karena mereka kan bersama berpasangan. Nah, untuk mencapai keaktifan itu seperti apa yang akan Ibu terapkan? Mereka kan berpasangan ya. Jadi otomatis ketika rekannya yang satu berbicara, rekannya yang lain juga akan memberikan respon gitu. Jadinya tidak akan ada kelas yang pasif kalau rencananya saya ya. Tapi kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Tapi karena rencananya seperti itu, otomatis ketika mereka berpasangan, mereka akan bertimbal balik. Dua-duanya otomatis akan berbicara. Kalau saya kelompokkan menjadi kelompok yang lebih besar lagi, takutnya saya untuk sementara nanti umpamanya mereka berempat ya, kemungkinan yang dua orang ini akan agak pasif ya. Kalau mereka berpasangan, yang satu bicara, otomatis yang satu lagi pasti mau nggak mau karena tidak ada yang diandalkan pasti dia akan merespon. Jadi dua-duanya akan aktif. Aktifannya itu bentuk itu seperti apa? Untuk aktifannya itu nanti kan kita kasih mereka LKPD-nya ya, apa yang akan mereka lakukan. Kemudian setelah LKPD mereka akan bercakap. Bagi yang bermain peran mereka akan diminta di depan. Bagi yang tidak suka bisa hanya bentuknya mengirimkan video pembelajaran karena kan ini untuk diferensiasi produknya ya. Ada yang bisa hanya mengirimkan video pembelajarannya.
video percakapannya, ada juga boleh yang bentuknya tulisan ya, tetapi otomatis saya akan moving ke dalam kelas untuk mengontrol satu persatu. Jadi kalau ada yang kurang aktif, bisa akan saya pancing mereka. Iya. Diferensiasinya itu bentuknya seperti apa? Diferensiasinya di sini diferensiasi produk yang saya harapkan ya. Jadinya mereka tidak semuanya harus tampil begitu, karena juga keterbatasan waktu ya. Jadinya yang memang tidak mau tampil di depan tetapi lebih suka menulis, akan saya minta untuk menulis, kemudian menulis dialognya, kemudian mengumpulkannya. Yang lebih suka anak yang auditori boleh mengirimkan bentuknya bentuk pilihan suara. Kemudian yang suka memang bermain peran juga, jika memang kita keterbatasan waktu, kalau dilihat dengan begitu besar kelasnya, mereka akan bisa mengumpulkannya dalam bentuk video. Dalam bentuk PPT juga tidak masalah kalau menurut saya. Berarti dia berdiferensiasi dalam bentuk produk ya. Iya. Nah, kira-kira yang akan Ibu terapkan di sana dalam produk itu seperti apa? Penilaiannya itu yang pertama keaktifannya dulu sih, karena bagaimanapun juga ini kan ada penilaian keterampilan ya. Kemudian yang kedua untuk produknya, kontennya yang akan saya lihat, artinya apa ya, susunan grammarnya seperti apa mereka gunakan, kemudian penggunaan obligation itu apakah sudah diterapkan di dalam produk mereka. Ini kan penggunaan obligationnya bukan hanya tapi menanyakan juga, jadinya dari kedua belah pihak akan ada. Kapan Ibu akan ini di kelas? Oke, ini kan hari Sabtu ya, rencana memang hari Senin di jam pertama, kedua, dan ketiga di kelas 12 perhotelan. Itu masih pagi, jadi masih fresh anak-anak, jadinya insya Allah mudah-mudahan bisa kondusif. Berarti akan saya observasi pada hari Senin yang pertama, kedua ya. Jadi di sana akan memantau bagaimana Ibu akan menerapkan apa yang kita perbincangkan hari ini. Siap. Dan saya akan menyimpulkan dari apa yang kita perbincangkan hari ini. Tentang materi yang akan disampaikan tentang obligation, kemudian tujuan pembelajaran itu adalah menulis teks dan melakukan percakapan. Iya. Kemudian di sini yang area akan dikembangkan tentang bagaimana keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran diferensiasi yang berbentuk produk. Kemudian nanti dengan strategi pembelajaran di sini role play ya, di mana siswa akan berpasangan. Penilaian yang dilakukan itu dia menggunakan keterampilan, pengetahuan. Itu yang akan Ibu terapkan ya, demikian yang saya simpulkan. Tetap semangat, dan besok hari Senin kita akan melakukan observasi di kelas dengan segala yang akan Ibu persiapkan. Siap. Tetap semangat, Terima terus kasih. inovasi, kreatif. Terima kasih ya atas perbincangan hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, beri salam. How are you today? Good. Okay, before we continue our lesson today, would you like to baca doa? Untuk dimulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini agar lebih barokahnya, mari kita sama-sama berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa besar. Thank you. Ria Harani, Rizky, Alpa. Muhammad Nurhalis, Arya Dani Hadi, siapa lagi? Siapa Halis? Muhammad Halis, Halis kenapa?
Oke. Oke, sip ya. Yang lainnya hadir ya. Oke. How's your day today? Bagaimana harinya? Very very good. Very good. Oke, Dila. Good. Dila sedang bersemangat hari ini. Ini hari Senin. Namanya hari Senin, kita harus bersemangat. Sunday is good. Mandi ya? Lo sudah mandi? Ya. Of course. Mungkin ada yang belum mandi. Ini adalah lanjutan dari materi kita yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang obligation. Itu adalah materi awal kita. Bagaimana mengenal obligation itu seperti apa. Masih ada yang ingat ya obligation? Oke. Kita akan lanjut. Selanjutnya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada hari ini, kita berharapnya kita itu bisa menulis teks menggunakan ungkapan menyatakan obligation. Jadi ada ungkapan obligation itu harapannya kita di pertemuan ini Anda sudah mampu untuk menulisnya menggunakan ungkapan. Kemudian selanjutnya melakukan percakapan. Anda diharapkan di pelajaran kali ini mampu melakukan percakapan menggunakan obligation. Ungkapan obligation itu apa namanya? Atau keharusan itu baik secara fungsi sosialnya, struktur teksnya sudah benar dan seterusnya. Fungsi sosialnya seperti kemarin obligation itu untuk menyatakan apa? Ada yang masih ingat? Kewajiban. Kita ada keharusan. Jadi kita harus saling mengingatkan kewajiban kita masing-masing apa, terutama sebagai siswa dan sebagai anak. Next ya, kita lanjut lagi ya. Yang pertama, kita akan belajar dengan Anda mengamati gambar. Setelah itu nanti Anda akan otomatis mulai belajar. Semua sudah bawa HP ya? Sudah ikut semua sudah bawa HP. Kemudian selanjutnya nanti akan ada diskusi antara Anda dengan teman Anda terkait materi. Kemudian bekerja secara berpasangan. Biasanya kan Anda sukanya berkelompok ya. Cuma untuk kali ini kita akan bekerja secara berpasangan. Anggap ini sesi curhat. Karena Anda nanti akan seperti apa sih curhatnya? Karena kita akan mengingat masa lalu. Nanti ada kegiatannya adalah mengumpulkan tugas sesuai dengan minat dan bakat Anda. Oke, next ya. Kita mulai pelajarannya. Look at the picture now. Kalau dilihat gambarnya, bisa lihat sampai belakang ya? Kaki? Ya kan sehat? Kelihatannya seperti belum sarapan. Oke. Harian ya? Oke. That's the picture. You know what kind of picture is that? Traffic light. Oke, lampu lalu lintas ada tadi juga yang celetuk lampu lalu lintas. Could you please to up your hand if you wanna comment? So kita tolong angkat-angkatnya dulu. Kalau apa namanya mau memberikan jawaban, mau bertanya seperti kesepakatan kita bersama. Kan kita ini mau masuk di dunia kerja ya. Yang namanya kita masuk ke dunia kerja, otomatis kita akan mengikuti alur dunia kerja itu sendiri. Jika ingin berpendapat, sebaiknya angkat tangan. Ucapkan excuse me. Oke, yang tadi mungkin lupa kali ya. Oke, lanjut. What kind of picture is that? Ada yang bilang traffic light itu? Oke, pertanyaannya sama dengan pertanyaan anaknya ini. What do you have to do when the lamp is red? Stop driving. Oke, stop driving. Ada yang bilang stop driving. The others? Yang lain? What about the pedestrian? Bagaimana dengan pejalan kaki? Lanjut jalan. Lanjut jalan, what is lanjut jalan? Bahasa Inggris, please up your hand. Tolong angkat tangannya. Lanjut jalan itu apa sih? Keep walking good. Cuma tinggal angkat tangannya aja. Ya, tapi oke, di hotel kalau kamu berpendapat kemudian nggak angkat tangan, biasanya disuruh keluar ya. OJT kemarin. Ada yang pernah ikut meeting sama atasannya? Udah ya. Lain kali besok kalau Anda meeting mau di hotel mau dimanapun angkat tangan. Oke, kaki? Ya. Good. Jadi kalau lampu lalu lintasnya merah, ada yang bilang tadi must stop driving. You must stop driving. Ada yang bilang apa lagi?
keep walking. You must keep on walking if you pedestrian. Kalau Anda ada pejalan kaki, Anda boleh hanya jalan pas dia lampu merah, jangan datang begitu di depan. Oke, lanjut ya. Kita akan lanjut next. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar masalah obligation. Namanya obligation itu adalah kewajiban. Kalau lampu merah berarti Anda wajib, you must stop driving. Kayak katanya tadi. Ini ya. Yang lain, kalau dia ada lampu merah tadi, traffic light-nya merah, red, Anda akan you must keep walking if you are pedestrian. Anda boleh langsung jalan, tetap jalan kalau Anda berjalan kaki kaki. Selain menggunakan kata must, kita pakai kata apa lagi? Have to. Oke. Ada kata must, ada kata have to. Tadi bilang must keep walking. Kalau kita pakai have to, kita akan bilang apa? Oke, you have to keep walking. Tinggal nambahin aja. If you are pedestrian, you have to keep walking. Kan kemarin kita belajarnya masalah must dengan have to. Question, ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Any question? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang lupa yang kemarin, jangan sampai lupa lagi. Karena kemarin sebenarnya sudah ini, cuma masih ada yang lupa. Selain must, have to, ada kata apa lagi yang kita pakai? Ada kata? Need to. Tuh, kan? Masih ada kita yang lupa. Ada kata need to. Masih artinya apa? Harus. Oke. Kalau have to? Harus juga. Kalau need to? Harus juga. Sama. Try to if you enter the room. Ya kan? Yes. Kalau selain kita bilang you must, kita juga bisa bilang you have to. Betul. Cuma Dika kalau berbicara selalu bisik-bisik. You have to. Itu cara si Dika. Oke, ingat ya. You have to say assalamualaikum. Anda harus mengatakan assalamualaikum. Yang lainnya selain bilang assalamualaikum, kita ngapain lagi kalau kita mau masuk? Excuse me. Excuse me. Yang lain ngapain lagi? You must. You must. Knock the door. Saya lain kali kayak gitu caranya ya. Oke, siapapun yang mau masuk kelas, tolong terapkan budaya yang itu. Lanjut. Setelah ini kita mau ngapain ya? Oke, karena Anda semua membawa HP, Ibu minta sekarang semuanya, all of you, please use your handphone. Tolong keluarkan HP-nya. I have sent you, ini sudah dikirimkan ke grupnya kemarin, article about obligation. Ada sebuah artikel di sini. Buat yang suka video, boleh melihat materi berupa video. Yang suka artikel boleh mencari di sumber mengenai artikel obligation. Buat yang suka audio boleh cari audionya. Mungkin yang nggak suka melihat videonya tapi sukanya audio boleh. Now I wanna all of you please search about obligation, and then after that we will make a discussion about it. You can ask me something that you don't know. Sekarang tolong lihat HP-nya masing-masing. Searching mengenai obligation, seperti apa obligation itu. Setelah Anda searching mengenai obligation, kemudian Anda boleh nanya ke ibu. Nanti temannya membantu untuk menjawab kira-kira yang belum dimengerti itu seperti apa berdasarkan informasi yang Anda dapatkan. You got it? Yes. Okay, do it now. Jangan ada yang lihat main iPad ya. Nanti di rumah aja kita kabar. Kabar di rumah. Sehat. Ria, lalu Ibu minta ya video Ria. Kalau memang tidak ada di grup sudah ada. Video kamu sekalian kan kemarin belajar pakai video. Tidak
suka baca-baca katanya. Oke, yang suka baca-baca sudah dikirimkan artikel, kami dirangkum. Oke, Reza? Rizwani, ngerti? Egi? Jangan apa? Johan nggak punya kata. Johan, habis begadang tadi malam apa tidur? Ngantuk. Your material. Habis malam sudah dikirimkan ke materinya. Ayo Johan, mana dulu? Ya, Johan simpen. Bisa dikecilkan volumenya agar hanya Anda yang mendengar ya. Bila videonya lumayan lama ya. Ada yang langsung baca artikelnya. Rata-rata kalian baca video. Coba cari di apa sih artikel? Kami cari artikel aja di internet. Kalau bisa baca, tapi karena itu sukanya nonton dan cari di YouTube saja. Oke, chip 1 tadi soal artinya sudah banyak. Saya akan tuliskan about our material. Our material itu semuanya sekarang berdasarkan materi yang sudah dilihat. Udah pada nonton semuanya ya? Yang sudah nonton sudah nonton. Tunang yang suka membaca, coba baca artikelnya tadi sudah. Based on the material that you got, berdasarkan materi yang sudah Anda dapatkan, beda juga ya. Ada pertanyaannya sebelum yang balik bertanya. Penyakit kita kan sama. Biasanya ketika disuruh bertanya tidak ada yang mau bertanya. Ketika disuruh mengerjakan tugas semuanya bilang belum mengerti. Bagian mana yang belum mengerti? Karena tadi saya bacakan masalah itu kalau masih itu digunakan kayak peraturan yang wajib itu bukan wajib. Mas digunakan untuk peraturan wajib. Terus kita dibikin sendiri. Kalau itu kayak peraturan yang umum itu. Peraturan umum. Mau dia sebut bedanya tadi kayak. Oke. Rahmat tadi bilang kalau mas itu adalah peraturan untuk pribadi kita. Kalau health itu kan peraturan untuk digunakan secara umum katanya. Ada yang tahu kan? Tahu. Jadi ada yang mau bantu itu jawab? Yang kenapa Egi? Nggak tahu Egi. Yang lain? Egi? Arya? No? Karena dia beda Bu. Karena dia beda Bu? Iya, dia beda. Kenapa sih mas itu dipakai untuk diri kita pribadi? Hapus itu dipakainya secara umum. Anda tahu bahasa apa ya? Resmi dan tidak resmi? Tahu. Ya, semua tahu bahasa formal dan tidak formal kan? Iya. Oke. Ketika saya mengatakan, aku kemarin telat loh. Kemudian kalian mengatakan, kemarin saya telat. Apa bedanya aku dengan saya? Sama tuh? Tidak. Sama kan? Sama. Yang ini yang bicara. Bedanya itu adalah penggunaannya. Mas dengan hal itu sebenarnya sama saja sih. Mau digunakan untuk pribadi kita, mau digunakan untuk peraturan resmi juga tidak masalah sebenarnya. Cuma kebanyakannya mas itu digunakan untuk menjelaskan keharusan kita pribadi. Seperti tadi, I must to go, I must to take a bath. Saya harus mandi. Itu untuk kepentingan pribadi. Hal itu biasanya karena dia terkesannya formal, jadi kalau bikin peraturan pakai mas, kedengarannya nggak terlalu sopan. Gimana? Namanya ya. Ada
You have to, if the light is red, you have to stop. Secara tata bahasa itu berbeda. Penggunaannya saja. Dah, ngerti? Jadi besok kalau Anda berbicara menggunakan mas, orang akan mengerti. Cuma orang akan bilang, "Hah?" Sama dengan tadi, ketika Anda berbicara menggunakan kata aku kan telat kemarin ibu akan bilang aku. Nah, ketika Anda bicara dengan menggunakan kata bilang, saya. Iya kan? Sebenarnya saya dengan aku nggak ada bedanya kan? Nah, aku dengan mas. Lagi teman? Oke, itu sebabnya kebanyakan peraturan seperti kata jalankan menggunakan have to. Sementara kalau menjelaskan kepentingan pribadi kita pakai must. I must go now. Saya harus pergi sekarang. I must sit here. Saya harus duduk di sini. Tetapi ketika itu mau ditempel dari sebuah peraturan atau ini jadi kesepakatan kelas, oh ya, you have to knock the door. Oh ya, kamu harus tok kalau mau masuk. All of you have to say assalamualaikum if coming. Semua Anda harus mengucapkan assalamualaikum kalau masuk siapapun. You got it? Any other question? Yang lain? Biasanya kalau menjelaskan kayak gitu. Any other question? Ada yang lain? Atau ibu yang akan bertanya tadi? Ibu yang akan bertanya? Bisa? Boleh. Tuna? Ada masalah? Izam, hai Izam. Begadang tadi malam? If we want to not sleep in the classroom, what we have to do? Ingat? Oh, play FM katanya. Tadi malam ya? Pada FM itu. If we want kalau kita tidak mau tidur di dalam kelas, what we have to do sekarang ini masuk dalam peraturan. Kalau kita nggak mau di dalam kelas mulai dan kita tidur, what we have to do? Jangan begadang. What is begadang in bahasa Inggris? What is begadang in bahasa Inggris? Apa? Stay up late. Oke. Sekarang kan ada dua macam obligation itu ya. Yang pertama positif, yang kedua negatif kan. Sekarang kalau kita mau tidur di dalam kelas, kita itu ngapain? Jangan begadang. Berarti itu positif atau negatif obligation itu? Negatif. Berarti kita akan mengatakan must stay up late ya. Oke. Kita akan mengatakan must atau have to atau need to atau must not atau don't have to atau don't need to. Must not. We must not. Boleh. We must not stay up late. Kalau kita tidak mau tidur di dalam kelas, kita harus begadang ini. Must not berarti kita jangan begadang atau tidak boleh begadang malamnya. Must not kita pakai yang negatif. Kalau yang tadi you must berarti itu adalah perintah ya. Itu adalah kewajiban. Kalau yang ini namanya prohibition atau negative obligation. Ini namanya larangan. Biasanya ditempel-tempel di daerah kayak tidak boleh. Oh, di kamar tidak boleh tidur di kamar saya dan seterusnya. Ini artinya tidak boleh. Masih ingat yang kemarinnya? Kalau mas ini mas, no. Kalau have to tadi apa? Negatifnya don't have to. Kalau need to, negatifnya don't need. Oke, itu caranya kita bisa membuat sebuah larangan menggunakan obligation. Oke, sekarang menjadi pertanyaan dari ibu lagi. Ada pertanyaan dulu dari kalian sebelum ibu lagi yang nanya. Nggak ada pertanyaan. Oke, sekarang Egy,
Bisa nggak kira-kira obligation ini dijadikan nasihat ke teman kita? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Kira-kira kenapa bisa? Ya karena Karena ada satu kewajiban yang harus dilakukan. oke, karena ada satu kewajiban yang Harus wajib dilakukan. ya Wajib dilakukan. wajib dilakukan. Artinya ketika itu kita menjadikannya sebagai sebuah ketika kita menjadikannya sebagai sebuah nasihat ke teman kita mengingatkannya akan kewajiban kita. Nah, akan lanjut seperti katanya Bapak tadi, lanjutnya dalam awal saja ya. Oke, tadi kan sudah kita lanjut ya. Tadi katanya boleh itu kita jadikan sebagai sebuah nasihat untuk teman kita dengan mengingatkan kewajiban kita masing-masing. Oke, for now, sekarang lagi. I want you to work in pairs. Ibu mau Anda bekerja secara berpasangan. The left one with the right one. Yang kiri dengan yang kanan, yang kiri kanan begitu. Saling berhadapan. Halo Lady sama Arya. Arya ini kan salting. Oke, sekarang Anda akan menjelaskan pasangan sunnah. Yang akan memasangkan formula sedikit ada di oh ya. Oke, ini berarti pasangan sama ini. Karena yang sama kan sudah ya. Yang sebelah sana saling berhadapan. Coba yang ini sudah dapat. Maju Reza. Baiklah, sehari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi untuk modul 2.3. Kita langsung saja ya Bu ya. Untuk kemarin kan kita sudah melakukan observasi. Jadi sekarang kita akan berbincang sedikit bagaimana hasil dari observasi yang kita lakukan kemarin. Kemudian di sini, yang saya ingin tanyakan sedikit, kemarin kan sudah melakukan observasi. Jadi kira-kira apa yang Ibu alami ketika Ibu melakukan pengajaran di kelas ini? Oke, kemarin untuk pengajarannya, alhamdulillah saya kan fokuskan pada penguasaan kelas ya. Alhamdulillah sudah berhasil penguasaan kelasnya. Cuma karena ini adalah kelas besar dan dengan jumlah siswa 34, masih ada pengelompokan. Jadi masih ada beberapa siswa yang masih mereka itu punya aktivitas sendiri. Mungkin karena kelasnya terlalu besar ya. Kelompokannya juga itu hanya berpasangan saja. Jadi menurut saya ketika saya lihat di beberapa bagian, terutama yang laki-laki, mereka masih asik sendiri dengan aktivitasnya. Jadi untuk penguasaan ini sebenarnya sudah berhasil di teman-temannya yang lain. Hanya beberapa saja sih yang seperti itu. Terus dengan kondisi yang seperti itu, kira-kira apa yang Ibu rasakan? Anak-anak ini sebenarnya sudah bisa saya pegang ya, sudah bisa kita kuasai kelasnya. Hanya saja beberapa anak ini mungkin membutuhkan apa ya? Kalau yang kemarin saya memasangkannya dengan teman di sebelahnya, mungkin besok kalau ketika saya masuk lagi pasangannya bisa saya ganti. Kemudian untuk beberapa bagian yang karena di awal juga tidak ada ice breaking-nya, jadi kelas agak kaku juga. Kemudian pemasangannya karena mereka persis di sampingnya, mereka kan biasanya duduknya dengan yang sama dengan mereka. Artinya anak yang satunya itu tangannya selalu bergerak, biasanya duduknya di dekat yang seperti itu juga. Mungkin besok saya pasangkannya agak lebih luas lagi, yang laki dengan yang perempuan, jadi bisa lebih terkontrol. Perempuannya bisa membantu mengontrol rekannya. Jadi itu bagaimana pengembangannya? Pengembangannya untuk berpasangan itu ya, yang seperti tadi saya katakan, kemarin pemasangannya itu hanya menghadapkan mereka dengan rekan yang sebelahnya saja. Jadinya kesannya anak yang kinestetik, pasangannya akhirnya mendapatkan juga sama-sama kinestetik. Akhirnya
tidak ada yang mengkat ketika ada diskusi dan sebagainya, karena mereka kan maunya tergerak terus. Kemudian ada juga anak yang dia memang linguistik, akhirnya kerjaannya ngobrol juga. Mereka itu duduknya, kalau saya perhatikan itu duduknya dengan yang mirip-mirip dengan mereka, yang banyak ngomong duduknya sama yang banyak ngomong juga. Akhirnya ketika diskusi ya seperti itu, agak ribut, mereka tidak bisa kita handle dengan bagus. Malah yang pendiam berpasangannya dengan yang pendiam juga. Mungkin besok pemasangannya itu untuk pengelompokannya, kalau memang dia berpasangan akan saya pasangkan yang yang tadinya anak linguistik akan saya pasangkan mungkin besok dengan anak yang kinestetik, sehingga dia bisa berimbang. Jadi penggalian kecerdasan mereka itu memang masih kurang, tidak ada pemetaan di awal. Itu yang menghadapi ya. Terus dalam menghadapi apa yang kendala yang ibu hadapi tadi seperti yang diutarakan itu, kira-kira besok gimana cara mengatasinya? Kedepannya saya petakan dulu anak-anak ini modelnya seperti apa, sehingga besok ketika saya kelompokkan lagi mereka masih dengan pengontrolan kelas, ketika saya kelompokkan lagi mereka sudah terpeta jelas kecerdasan mereka seperti apa. Seperti tadi yang linguistik tidak lagi akan saya pasangkan dengan linguistik, karena ketika mereka ke depan untuk presentasi hanya yang linguistik saja, tapi dua-duanya linguistik, jalan dia. Tapi yang anaknya yang lain, karena dia bukan anak linguistik, nggak berani maju ke depan. Jadi karena kurangnya seperti itu kemarin, ya besok petakan dulu kecerdasan mereka, kepribadian mereka. Setelah saya petakan, baru kemudian saya pasangkan secara silang-silang. Jadi kalau dia secara silang yang tadinya banyak bergerak, kalau di saya mungkin bisa saya pasangkan dengan yang anak yang banyak bicara. Kemudian yang tadinya pendiam bisa saya pasangkan mungkin juga dengan yang banyak bicara. Jadi mereka bisa saling melengkapi. Kemudian untuk bagus ya, sudah ibu lakukan itu. Kemudian nanti untuk rencana tindak lanjutnya seperti apa? Rencana tindak lanjutnya ya seperti itu tadi. Yang pertama, tapi terus terang untuk melihat kecerdasan anak-anak ini juga saya hanya terbatas pengetahuan saya. Jadi yang pertama mungkin saya maunya ikut pelatihan dulu, melihat dulu seperti apa sih sebenarnya kecerdasan itu, melihatnya bagaimana. Itu dulu yang akan saya lakukan. Setelah itu baru saya akan memberikan lagi mereka semakin visioner. Pengetahuannya sebenarnya melihatnya saja, kalau secara secara sekilas ya, mungkin dia ini anaknya seperti ini. Cuma untuk memastikannya lagi saya akan berikan mereka visioner. Setelah itu agar mereka terpetakan dengan jelas, baru saya akan berlanjut dengan pemetaannya. Setelah pemetaannya sudah jelas, baru kemudian pemasangannya akan lebih bagus lagi. Jadi kelas tidak akan ribut lagi meskipun tidak seribut yang kemarin. Meskipun dia 34 siswa dan meskipun yang bicara hanya beberapa orang saja, tapi ribut juga yang kemarin. Berarti nanti ibu akan melakukan sebuah pemetaan ya. Kemudian nanti dari pemetaan yang akan ibu lakukan, tujuan yang akan dicapai itu seperti apa? Ya jelas saya masih ingin menguasai kelas, lebih mengontrol kelas dengan lebih bagus lagi. Meskipun kemarin secara sudah alhamdulillah sih sudah 85% anak-anak sudah bisa saya pegang, sudah bisa kelasnya sudah terkontrol dengan bagus. Cuma yang 15 ini tujuannya agar yang 15 ini juga bisa aktif ikut seperti temannya yang lain, jadi kelas menjadi lebih kondusif lagi. Dari apa yang dilakukan tadi, tingkat keberhasilan yang ibu perkirakan itu kan 80% ya. Nanti untuk faktor pendukung yang akan dilakukan itu seperti apa? Pendukungnya itu yang pertama rombongan dulu yang sesuai dengan kecerdasannya. Yang kedua juga mungkin saya membutuhkan media lain yang bisa mengalihkan perhatian mereka. Kemarin memang saya menggunakan PPT, cuma PPT-nya sederhana sekali, hanya ada di awal saja. Itu pun hanya untuk menjelaskan di beberapa bagian.
saya juga memperhatikannya anak-anak ini ada beberapa yang terkendala dengan gadgetnya untuk untuk pembelajarannya. Jadinya besok mungkin kita memerlukan wifi yang lebih kencang lagi ke kelas itu yang kita lakukan di kelas itu. Berarti itu dari pendukung yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan hal tersebut? Untuk pembagian kuesionernya insya Allah lusa bisa. Besok kita tinggal print, lusa kemudian bisa dibagikan meskipun kondisinya sedang mid. Setelah itu tindak lanjutnya di kelas lagi ya otomatis setelah midnya, karena sekarang kan kondisinya sedang mid semester. Bagus Bu ya. Semoga apa yang akan Ibu terapkan itu bisa mencapai apa yang diinginkan, bisa tujuan yang Ibu inginkan tercapai. Dengan tadi kan katanya kurang berhasil 80%, semoga untuk kedepannya itu bisa sampai 100%. Mungkin itu saja Bu yang kita perbincangkan. Untuk itu terima kasih atas waktunya. Demikian ya, dan terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan. Untuk itu terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, terima kasih atas percakapan kita tentang tata suasana. Dan selanjutnya di sini akan kita dengarkan dari Ibu pembimbing praktik kita untuk menilai apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih banyak terkait sama proses coaching, di mana prosesnya dari pra observasi sampai pada pasca. Saya melihat sudah ada alur cerita yang memang sudah bagus sekali. Cuman nanti di situ mungkin lebih ditekankan dirasa saja, biar lebih agak santai. Nah, sehingga kesannya tidak ada mungkinnya kedepannya terus pas di pasca itu tadi memang sudah dari coach sendiri sudah membuka bahwa apa yang direncanakan di pra itu aksinya itu sudah dijalankan, hanya ada beberapa kendala dan itu sudah bisa diatasi ya. Itu juga sudah saya merasa sudah bagus sekali gitu. Tinggal bagaimana nanti ke depan untuk mengembangkan potensi-potensi maupun kompetensi dari ibu sendiri untuk bagaimana pengelolaan di kelas itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya, demikian proses coaching hari ini dengan rekan pengajar praktik saya Ibu Milani Parmala dan coach teman saya Ibu Zahatul Aini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.